Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Monggo Bu Ninda, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, bagaimana dengan Pak Adi? Syukur Alhamdulillah ya Bu. Senang mendengarnya. Kabar saya juga sehat. Tapi kok sepertinya Bu Ninda hari ini tidak ceria. Ada masalah apa ya Bu? Ya, begitulah Pak. Saya agak khawatir Pak, bercampur bingung nih. Kemarin ketika saya sedang asik-asik mengajar di kelas 11 TBSM, tiba-tiba Bapak Kepala Sekolah datang masuk ke kelas saya Pak. Oh, terus apa Bu yang terjadi? Sampai kepala sekolah ini mendatangi Ibu secara tiba-tiba. Nah, jadi sebenarnya gini Pak, saat saya masih memberikan games kelompok di kelas, saya lihat anak-anak itu sangat antusias. Jadi suasana kelas sangat ramai. Mereka sedang memperhatikan keterampilan berhitung cepat melalui games siapa cepat dan benar. Dan saya pun kewalahan mengontrol suasana kelas. Mungkin karena terlalu asik ya Pak ya. Iya, berarti antusias sekali ya Bu kelasnya. Terus bagaimana reaksi Bapak Kepala Sekolah, Bu, saat melihat kondisi pembelajaran di kelas Bu Ninda? Saat itu Pak Kepala Sekolah kaget karena tidak tahu kondisi yang sebenarnya yang sedang saya lakukan Pak. Beliau berpikir saya tidak bisa mengendalikan suasana kelas yang ramai, sehingga suara gaduh terdengar sampai ruang kepala sekolah dan mengganggu beliau. Ya, saya jadi tidak enak hati, Pak. Lalu, apakah Bu Ninda menjelaskan keadaan sebenarnya kepada kepala sekolah, Bu? Ya, awalnya saya sih ingin menjelaskan, tetapi begitu saya keluar menemui beliau di depan kelas, Pak Kepala sudah buru-buru pergi. Jadi belum sempat tahu kondisi yang sebenarnya sih, Pak. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, Bu, games apa yang Ibu Ninda berikan kepada anak kelas 11 TPSM itu, Bu? Games yang saya berikan itu siapa cepat dan benar. Jadi, dalam satu kelompok anak bergantian menebak hasil perhitungan, di mana soal tersebut dibuat oleh saya selaku guru matematika. Kemudian, semua anggota kelompok lain mencoba menebak jawaban. Lalu, setelah menebak, anggota yang lain dalam satu kelompok yang menebak jawaban ada yang menjelaskan urutan penyelesaian dengan maju ke depan dan menuliskan penjelasannya di papan tulis. Dan kelompok yang berhasil menebak akan mendapatkan skor yang ditulis di papan tulis. Skor tersebut akan diakumulasi. Seru sekali sebenarnya, Pak. Makanya anak-anak sangat antusias sampai ramai suasananya. Wah, bagus sekali ya, Bu, teknik permainannya yang Bu Ninda terapkan di kelas. Anak-anak juga jadi lebih termotivasi untuk belajar. Terus menurut Bu Ninda, apakah kegiatan ini yang Bu Ninda lakukan di dalam kelas itu cukup efektif untuk diterapkan di kelas Ibu? Iya, menurut saya sih ya Pak ya, walaupun anak-anak ramai suaranya, tapi mereka benar-benar mempraktekkan apa yang sedang mereka pelajari. Oh, lalu bagaimana dengan kelas yang terdekat dengan tempat Ibu mengajar kemarin? Apakah menurut Ibu Ninda ini suaranya terdengar sampai ke kelas sebelah, Bu? Saya rasa terdengar sampai kelas, Pak. Saya kok tidak menyadari hal tersebut ya, Pak ya? Kalau boleh tahu, Bu, berapa sih jumlah murid yang ada di kelas Ibu kemarin di kelas 11 TPSM itu, Bu? Kalau hadir semua itu jumlahnya 32 siswa, Pak. Oh, cukup banyak ya, Bu ya. Menurut Iya. Ibu, apakah ruangan kelas 11 TPSM yang kemarin Ibu pakai itu cukup memadai untuk kegiatan permainan siapa cepat dan benar itu dengan jumlah siswa yang tadi 32 anak tersebut, Bu? Sebenarnya saya rasa kurang luas sih, Pak. Nah, terus kalau begitu bagaimana? Hmm,
kegiatan pembelajaran bisa sekali-kali dilakukan di luar kelas mungkin ya Pak ya. Mungkin lebih nyaman dan mereka juga mungkin lebih leluasa dalam bermain games. Ya, betul sekali, Bu. Itu ide yang bagus. Apa yang akan Ibu Ninda rencanakan dengan posisi pembelajaran di luar ruangan nantinya? Saya berencana untuk mengajak anak-anak melakukan kegiatan pembelajar yang interaktif di sana, sehingga mereka bisa bebas berekspresi dan kelas lain pun tidak terganggu. Mungkin seperti itu ya, Pak ya? Ah, iya, bisa, bisa, bisa. Wah, keren sekali, Bu, itu, Bu. Saya sangat mendukung strategi pembelajaran yang Bu Ninda pakai karena bisa meningkatkan minat belajar siswa dan anak-anak juga menjadi lebih efektif atau lebih aktif dan merasakan beda suasana karena mereka berada di luar ruangan kelas seperti biasanya. Iya ya, Pak ya. Terima kasih, Pak, atas dukungannya. Saya jadi lebih bersemangat ini, Pak. Ya, sama-sama Bu Ninda. Nah, sekarang apa rencana Bu Ninda untuk mengatasi kesalahpahaman dengan Bapak Kepala Sekolah, Bu? Eh, saya akan segera meminta maaf kepada Bapak Kepala Sekolah dan guru yang mengajar di kelas sebelah atas ketidaknyamanan ini dan menjelaskan sebenarnya yang terjadi kemarin. Dan saya juga akan meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menggunakan gazebo atau lapangan untuk kegiatan pembelajaran yang membutuhkan ruang gerak lebih luas agar tidak mengganggu kelas lain. Wah, saya yakin Bapak Kepala Sekolah ini akan mengerti, Bu, dan memahami Ibu. Kira-kira, Bu, apakah Bu Ninda perlu bantuan pihak lain untuk melakukan kegiatan ini? Iya, tentu saja, Pak. Setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah, saya akan berkoordinasi dengan Pak Kebun untuk memastikan penataan ruang gazebo aman dan nyaman untuk kegiatan pembelajaran. Istimewa sekali, Bu. Lalu, kaitannya dengan komitmen Bu Ninda terhadap rencana kegiatan tersebut dan terkait solusi yang Ibu Ninda katakan tadi, kira-kira komitmennya apa ya, Bu ya? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat terkait dengan kegiatan yang membutuhkan koordinasi dengan mereka. Saya juga akan menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi ruangan, materi, dan situasi sekitar sehingga semuanya merasa nyaman. Semoga semua berjalan dengan lancar ya, Bu. Tetap semangat. Nah, bagaimana perasaan Bu Ninda sekarang? Apakah sudah lebih baik? Alhamdulillah Pak, saya sudah lega Pak, sudah menemukan solusi bagi permasalahan saya. Nanti Bu Ninda bisa melaksanakan hal tersebut. Yang penting Ibu kan tadi sudah berkomitmen. Baik Pak, saya Dan akan mencoba ya Pak ya. iya, silakan ya Bu ya. Nanti misalkan ada kesulitan atau kaitannya dengan butuh bantuan, nanti saya mencoba untuk membantu Ibu. Oke Pak, terima kasih atas bimbingan dan supportnya. Saya pamit dulu ya Pak untuk melanjutkan kegiatan saya. Iya, sama-sama Bu Ninda. Oke Pak, Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ninda. Waalaikumsalam Pak Adi. Bagaimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Bu Ninda gimana kabarnya? Baik juga. Wah, meskipun baik, kelihatan lesu ini ya Pak ya. Kayaknya kurang ceria ini Iya, Pak. iya Bu. Ini begitulah Bu ya. Saya jaja merasa khawatir, bercampur bingung kemarin. Sampai sekarang juga masih merasakan hal yang sama. Ketika saya sedang asik-asiknya mengajar di kelas 11 TKR, tiba-tiba Bapak Kepala Sekolah ini datang untuk masuk ke kelas saya, Bu.
Terus apa yang terjadi, Pak? Sebenarnya saat itu saya masih memberikan permainan berkelompok kepada anak-anak. Saya lihat anak-anak ini sangat antusias, Bu. Jadi suasana kelas itu sangat ramai karena mereka saling mempraktekkan keterampilan kaitannya berhitung cepat melalui game siapa cepat dan benar. Dan saya pun kewalahan mengontrol suasana kelas. Mungkin karena terlalu asik ya Bu ya. Jadi sampai lupa. Wah, seru sekali ya, Pak ya. Terus bagaimana Pak respon kepala sekolah ketika melihat kejadian tersebut, Pak? Bapak Kepala Sekolah kemarin kaget karena tidak tahu kondisi yang sebenarnya terjadi dan apa yang sedang saya lakukan di dalam kelas. Beliau berpikir saya tidak dapat mengendalikan kelas sampai ramai hingga suara gaduhnya itu sampai terdengar di ruangan kepala sekolah dan mengganggu di kelas yang lainnya. Ya, saya jadi tidak enak hati dengan Bapak Kepala Sekolah dan guru yang lain juga. Baik. Lalu apakah Pak Adi sudah menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada Bapak Kepala Sekolah? Ya, saya awalnya akan menjelaskan, tetapi begitu saya keluar menemui beliau di depan kelas, ini Bapak Kepala Sekolah ini sudah keburu pergi. Jadi beliau belum sempat saya beritahu kondisi yang sebenarnya, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Kalau boleh tahu, kira-kira game apa sih, Pak, yang Bapak berikan ke siswa-siswa 11 TKR sehingga mereka sangat antusias sekali? Iya, jadi game permainannya adalah siapa cepat dan benar. Jadi dalam satu kelompok, anak ini bergantian menebak hasil perhitungan, di mana soal tersebut dibuat oleh saya sendiri selaku guru otomotif, di mana kan ada perhitungan tentang alat ukur gitu, Bu. Kemudian semua siswa dalam semua anggota kelompok ini mencoba untuk menebak jawaban. Lalu setelah menebak, anggota kelompok yang lain dalam satu kelompok yang akan menebak jawaban. Ada yang menjelaskan urutan penyelesaiannya dengan maju ke depan dan menuliskan runtutan cara penyelesaiannya. Kemudian mereka menjelaskannya sama menuliskannya itu di papan tulis. Dan kelompok yang berhasil menebak akan mendapatkan skor dan nantinya akan diakumulasi di akhir pembelajaran. Seru sekali Bu sebenarnya Bu. Mereka anak-anak yang sangat antusias sampai ramai suasananya. Baik, Pak Adi. Menurut Pak Adi, apakah dengan kegiatan pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games tersebut, apakah sudah efektif, Pak, untuk diterapkan di kelas 11 TKR tersebut? Ya tentu saja kalau menurut saya efektif Bu, walaupun suasananya ramai. Tapi mereka benar-benar mempraktekkan apa yang sedang mereka pelajari. Lalu, menurut Pak Adi, bagaimana dengan kelas yang bersebelahan, Pak? Mungkin yang di sebelah kanan, kiri, atau depan belakang yang berada tepatlah di sebelah kelasnya Pak Adi tersebut. Ah, kalau menurut saya, yang saya rasa ini memang suasananya di kelas yang kemarin saya ajar itu sampai ya Bu ya, terdengar di kelas sebelah. Jadi saya kok tadi pas waktu kemarin itu tidak menyadari hal tersebut, mungkin sangat aksiknya mungkin yang ngikutin pembelajaran anak-anak antusias sekali. Jadi saya sampai tidak menyadarinya Bu. Baik, kalau boleh tahu Pak, jumlah siswa dari 11 TPSM tersebut ada berapa ya Pak ya? Kalau menurut saya ini Bu ya, biasanya dan kebetulan yang saya di kelas saya yang saya ampu ini jumlah 36 Bu. Ada juga yang 35 tapi di kelas lain. Wah, padat ya Pak ya. Iya Sekarang Bu. menurut Pak Adi, apakah dengan jumlah 36 siswa tersebut itu
Kalau di dalam ruang kelas itu memadai nggak Pak untuk games tersebut? Kalau saya rasa karena berada di kelas ya Bu ya, jadi kurang luas Bu. Seharusnya mereka berada di luar kelas bisa atau enggak di dalam bengkel ya. Baik, kalau begitu, menurut Pak Adi, apakah pembelajaran nantinya akan tetap dilakukan di kelas atau ada alternatif lain, Pak? Nantinya kalau pandangan saya berarti pembelajaran nanti bisa sesekali dilakukan di luar kelas Bu. Jadi nanti agar mereka lebih nyaman dan saya bisa menggunakan ruangan yang lebih luas dan jauh dari kelas yang lain sehingga tidak mengganggu kelas yang eh, berdekatan dengan saat saya mengajar. Biar nanti permainan gamenya nanti bisa berjalan lagi, Bu. Wow, itu bagus itu, Pak. Nah, sekarang apa yang akan Pak Adi rencanakan dengan luar ruangan tersebut, Pak? Nantinya saya berencana untuk mengajak anak-anak itu melakukan kegiatan pembelajaran yang interaktif di sana, Bu. Sehingga mereka bisa bebas untuk berekspresi dan kelas lain pun tidak akan terganggu karena suasananya yang ramai itu. Keren sekali, Pak, idenya. Saya sangat mendukung strategi pembelajaran yang Pak Adi gunakan karena bisa meningkatkan minat belajar siswa dan pastinya anak-anak akan menjadi aktif dan antusias ya Pak ya. Iya, Otomatis juga mereka mungkin akan merasa bahagia juga Pak. iya, iya, Baik Bu. Pak. Ya, Terima kasih ya Bu ya atas dukungannya dan motivasinya. Saya jadi lebih bersemangat lagi Bu biar nanti bisa terlaksana. baik sama-sama Pak Adi. Sekarang, apakah rencana Pak Adi untuk mengatasi kesalahpahaman dengan Bapak Kepala Sekolah Pak? Kalau saya akan mencoba untuk meminta maaf kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang mengajar di kelas sebelahnya Bu waktu kejadian kemarin atas ketidaknyamanannya saya ketika mengajar di ruangan kelas tersebut dan nantinya saya akan menjelaskan sesuatu permasalahan yang sebenarnya terjadi pada saat kemarin dan saya juga akan meminta izin pada kepala sekolah untuk menggunakan mungkin gazebo atau ruangan yang luas yang nantinya kegiatan pembelajaran saya ini bisa berjalan dengan baik dan tidak mengganggu kelas yang lain, Bu. Oke, oke. Saya yakin Bapak Kepala Sekolah akan mengerti dan memahami. Kira-kira Pak, perlu bantuan pihak lain enggak Pak untuk melakukan hal tersebut? Kalau menurut saya, setelah saya mendapatkan izin dari Bapak Kepala Sekolah, saya akan berkoordinasi dengan Bapak Pak Bun untuk membantu memastikan penataan ruangan gazebo. Misal nanti saya pakainya di gazebo sehingga ruangannya itu atau tempatnya itu nyaman untuk kegiatan pembelajaran anak-anak. Luar biasa Pak. Kemudian, adakah komitmen Pak Adi terhadap rencana tindakan solusi tersebut Pak Adi? Eh, saya akan menjalin komunikasi dengan baik dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat terkait kegiatan yang membutuhkan koordinasi dengan mereka. Saya juga akan menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi, materi, dan situasi sekitar, sehingga mereka ini semua menjadi nyaman, Bu. Oke, semoga semua berjalan dengan lancar ya Pak ya. Tetap semangat. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Adi sekarang? Adakah yang sudah lebih baik Pak Adi? Alhamdulillah, saya sudah lega, Bu. Sudah menemukan solusi bagi permasalahan saya. Namun, minggu depan bisakah saya menemui Bu Ninda untuk melakukan evaluasi dari rencana saya ini? Semoga
Bu Ninda ada waktu senggang untuk membimbing saya. Oh, tentu saja, Pak. Silahkan. Dengan senang hati, saya akan membantu Pak Adi. Terima kasih Bu atas bimbingannya dan supportnya ya Bu. Saya pamit dulu untuk melakukan kegiatan saya selanjutnya. Assalamualaikum. Oke, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam.